Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama kita merenungkan lagi dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Bunyinya gini: "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu atau dalam segala perbuatanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak atau pintar atau lebih tahu dari Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta manusia juga. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Bapa kita yang di surga. Ya. Kita harus percaya dengan segenap hati. Jadi jangan percaya Tuhan tuh pakai pikiran kita. Karena tidak nyambung, Bapak Ibu. Kalau pakai pikiran kita yang terbatas ruang dan waktu, kita mau mengerti Tuhan, kita tidak sanggup. Yang ada kita suruh Tuhan mengerti kita. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita paksa Tuhan mengerti kita, itu namanya kurang ajar. Masa Tuhan kita yang menciptakan kita, kita suruh mengerti dan mengikuti keinginan kita. Nah, ini nggak boleh, ya. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati artinya taat sepenuhnya kepada seluruh firman Tuhan. Taat sepenuhnya artinya taat benar-benar dan tidak ada rasio-rasio yang kita pikirkan atau logika atau apapun. Kita tetap taat, percaya, beriman kepada Tuhan. Ya. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kenapa dibilang begitu? Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena tidak mungkin pengertian kita itu sempurna. Karena manusia itu semuanya sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak ada yang sempurna. Semua berdosa, semua terbatas oleh ruang dan waktu. Karena terbatas ruang dan waktu, kita tidak mungkin bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya. Kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, itu pasti salah. Karena kita tidak sempurna. Sejak kita jatuh dalam dosa, kita tidak sempurna. Ya. Jadi jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kadang-kadang kita pikir kita benar. Menurut pengertian kita, tindakan kita paling benar. Terus kita mau terapkan ke orang lain, ternyata pikiran kita salah. Dan ternyata pikiran kita ditentang oleh semua orang. Nanti kita jadi frustrasi. Jadi stres. Dalam pelayanan juga begitu. Nanti kita pikir, oh, kita kok udah berbuat baik, kita diserang. Kita udah mau bekerja untuk Tuhan yang benar-benar, kok diserang sama orang-orang, kok pada nggak suka. Padahal kita salah, tapi kita nggak sadar bahwa kita salah. Ya Bapak Ibu, jadi ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya kalau ada masalah apapun di gereja, atau ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam bisnis, ada masalah dalam keuangan, ada masalah dalam kesehatan, percaya penuh kepada Tuhan.
Berdoa minta Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena pengertian kita terbatas ruang dan waktu, dan lagi pula kita sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kecenderungan daging kita adalah berbuat hal-hal yang berdosa, yang selalu salah di hadapan Tuhan. Ya. Akuilah Dia dalam segala perbuatanmu, katanya. Akuilah Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala perbuatanmu, dalam segala tindakanmu, dalam segala pemikiranmu, dalam segala kehendakmu. Akuilah Tuhan. Nah, waktu kita mengakui Tuhan, begitu kita mentok, begitu kita bingung, begitu kita sepertinya tidak ada jalan keluar, kita berdoa kepada Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, kita mohon petunjuk Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon hikmat daripada Tuhan. Karena kalau hikmat daripada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan, pasti super, pasti baik. Ya, kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan yang menciptakan kita. Tidak mungkin Tuhan salah. Yang salah tuh mungkin kita, karena kita nggak tahu diri. Kita seringkali nganggap diri kita seperti Tuhan, mau menghakimi orang, mau diturutin orang, supaya semua orang mesti taat turut kepada kehendak kita. Pemikiran kita harus diakui oleh semua orang dan harus diikuti oleh semua orang. Ini salah, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita akui Tuhan dalam segala tingkah kita, pola pikir kita, langkah kita, semua, maka Tuhan yang bertindak. Dia yang atur semuanya, Dia yang meluruskan jalan kita, Dia yang meratakan jalan kita, Dia yang memberkati, memimpin semua cita-cita kita. Ya. Jadi jangan engkau menganggap dirimu bijak. Jangan kita menganggap diri kita bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Kenapa? Kalau kita menganggap diri kita bijak, itu salah besar. Karena tidak ada satu orang pun yang bijak. Yang dikasih kebijakan hanya Raja Sulaiman oleh Tuhan. Karena dia punya hati yang takut akan Tuhan. Karena dia mengakui Tuhan dalam hidupnya. Waktu Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Saya kasih. Dia bilang, saya tidak mau minta kaya, saya tidak mau minta apa-apa. Saya cuman minta hikmat daripada Tuhan. Makanya Amsal Sulaiman menulis, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Kenapa begitu? Kenapa takut akan Tuhan merupakan permulaan dari hikmat? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang Bapa kita yang di surga. Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan adalah Tuhan yang maha penyayang. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah perlunya orang Kristen, anak-anak Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Supaya kita makin hari makin tahu kehendak Tuhan,
tiap hari makin mengenal Tuhan, tiap hari makin cinta kepada Tuhan, ya, dan kita baru bisa percaya. Nah, kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa percaya? Ya. Terus ayat 2-nya, Yohanes 1 ayat 2, pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Jadi firman Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah. Ya. Karena dia itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya semua yang ada di dunia, semua yang terjadi di dunia itu ada dalam rencana Allah, dalam kehendak Allah. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Makanya dalam ayat 4 ditulis, dalam dia ada hidup, dan hidup itu ialah terang manusia. Ya, jadi Tuhan itu adalah terang. Nah, makanya teman-teman sekalian, kita harus merenungkan, kita tidak bisa hidup sebagai manusia tanpa pimpinan Tuhan dan tanpa firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa survive. Tidak mungkin kita berhasil. Mungkin kita berhasil dalam bidang ekonomi, kita kaya raya. Tapi mungkin hati kita tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Mungkin kita berhasil dalam jabatan sebagai pejabat. Tapi kalau kita tidak taat dan tidak tunduk pada firman Tuhan dan melakukan segala firman Tuhan, hidup kita kacau. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, mari kita hanya perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan sombong, membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Ketiga, taati dan lakukan. Taati dan lakukan seluruh firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah baca, bagaimana kita tahu, bagaimana kita taati, bagaimana kita lakukan? Karena itu harus kita baca firman Tuhan tiap hari. Biar Roh Kudus yang pimpin Bapak Ibu, supaya makin hari makin mengerti firman Tuhan, makin cinta Tuhan, taat dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya dalam Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang yang lebih mengerti tentang firman, mau baca firman, taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.